Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk materi kita selanjutnya ini tentang eksponen ya. Jadi materi yang lalu itu nggak kita lanjut bahas lagi dikarenakan sudah berubah kurikulum dan kita memasuki materi yang baru yang kurikulum sekarang. Oke. Nah, di sini eksponen itu apa sih? Eksponen yaitu suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Ya. Bisa dikatakan perkalian yang diulang-ulang, bilangan yang perkalian dengan bilangan yang atau angka yang diulang-ulang biasa juga disebut perpangkatan. Nah, kalau perpangkatan itu kan dia dikalikan dengan angka yang sama dengan angka itu juga. Nah, biasanya untuk eksponen itu bentuk umumnya seperti A pangkat N ya. Nah, untuk penjabarannya A kali A kali A titik-titik kali A. Itu A-nya itu dikali sebanyak pangkatnya. Ya, sebanyak pangkatnya. Di mana A-nya ini adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah eksponennya atau pangkatnya. Sebagai contoh, di sini kita ketahui 2 pangkat 3, maka 2 dikali 2 kali 2 ya. 2-nya itu dikali sampai dengan 3 kali, bukan 2 kali 3. Paham ya? Ini pelajaran SD, sudah paham ya? Pastinya. Maka untuk hasilnya itu adalah 8. Nah, kalau yang ini 3 pangkat 2, maka untuk penjabarannya itu 3 kali 3. 3-nya dikali sampai 2 kali. Ya, bukan 3 kali 2. Maka hasilnya adalah 9. Makanya ini kan bisa kita lihat ini eksponen adalah bilangan yang dikali dengan bilangan itu lagi. Ya. Next. 6 pangkat 2021 per 6 2020. Nah, ini gimana penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya kita harus memahami sifat-sifat eksponen. Kalau kita tidak memahami, ini kalau kita cari, banyak kali ya. 6-nya itu dikali sampai 2021 ataupun 2020. Banyak banget kan, nggak mungkin kita akan mencarinya penjabaran sampai segitu banyak. Makanya kita harus mengetahui sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat-sifat eksponen itu pertama, A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan syarat A-nya, bilangan basisnya ini, bilangan pokoknya itu tidak boleh 0 ya. Sebagai contoh, misalnya 8 pangkat 0 ya hasilnya tetap 1. Kalau misalnya kamu buat 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak tentu ya, tidak tentu. Jadi itu tidak diperbolehkan. Makanya A-nya ini, bilangan pokok atau basisnya itu harus memakai bilangannya lebih besar dari angka 0. Oke. Mau dia 10 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Makanya untuk bilangan apapun yang dia pangkat 0 tetap dia hasilnya adalah 1. Sifat yang kedua itu A kali M kali A kali N sama dengan A. Nah, untuk pangkatnya kita jumlahkan M tambah N. Ini dengan syarat bilangan pokok atau basisnya itu harus sama ya. Maka bisa dijumlahkan pangkatnya. Kalau tidak sama tidak bisa dijumlahkannya.
Sebagai contohnya 3 kali 3. Sorry ya. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama. Makanya kita buat 3 pangkat 3 tambah 2. Ingat ya, untuk perkalian itu pangkatnya ditambah. Maka 3 pangkat 5 untuk penjabarannya kita buat 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Maka hasilnya adalah 243. Ya, paham ya? Sampai sini masih mudah. Next, sifat ketiga itu adalah A pangkat M per A pangkat N, dimana A-nya itu pangkat M dikurang N. Maka kalau untuk pembagian atau per itu kita menggunakan pengurangan pangkatnya. Ya, contohnya kayak seperti tadi 6 pangkat 2021 per 6 pangkat 2020. Maka untuk jalannya itu 6 pangkat 2021 dikurang 2020. Ya, hasilnya adalah 6 pangkat 1. Dan untuk 6 pangkat 1 adalah 6. Oke. Kemudian untuk ini kan bentuk pecahan. Kalau bentuk bentuk pembagian itu seperti ini. Ya, sama juga ya. 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 2 itu 7 pangkat 3 dikurang 2. Hasilnya ada 7 pangkat 1 sama dengan 7. Next, sifat keempat. Nah, kalau ada dalam kurung gini A pangkat M, tutup kurung pangkat N lagi, maka untuk pangkatnya itu dikali A pangkat M kali N. Nah, contohnya 5 pangkat 2 pangkat lagi 3. Nah, untuk penjabarannya 5 pangkatnya dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya 5 pangkat 6. Kalau kita jabarkan 5-nya itu kita kali sebanyak 6 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6. Kemudian untuk hasilnya adalah 15.625. Sifat kelima itu ada A kali B atau AB itu pangkat M. Nah, untuk penjabarannya A pangkat M kali B pangkat M. Nah, jadi di sini kalau misalnya basisnya terdapat berbeda dalam ini kurung, jadi makanya dia pangkatnya itu sendiri-sendiri ya. Nah, untuk contohnya 3 kali 2 pangkat 2 itu untuk penjabarannya 3 pangkat 2 ya. 2-nya ini untuk 3, 1 untuk 2. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Maka untuk penjabarannya 3 kali 3 kali 2 kali 2. Maka 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, Bu, kenapa? Tadi kan katanya perkalian itu dijumlahkan pangkatnya. Ini kenapa tidak? Karena basisnya berbeda atau bilangan pokoknya berbeda. Kalau dia bilangan pokoknya sama, itu bisa kita jumlahkan pangkatnya. Paham ya? Kemudian kalau contohnya seperti ini. Ada 4x itu dikali 2. Nah, untuk penjabarannya ini 2 untuk 4, satu lagi 2-nya untuk x. Maka 4 pangkat 2 kali x pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 2 itu adalah 16 x pangkat 2 ya. Atau gini, kita buat 16 kali x pangkat 2 sama dengan 16 kali x pangkat 2 adalah 16x pangkat 2. Next,
sifat yang ke-6 ya. A per B pangkat M. Maka untuk penjabarannya itu A per M, A pangkat M per B pangkat M. Jadi dia si A-nya ini, si M-nya ini jadi milik A, kemudian si M-nya bisa jadi juga milik B. Jadi sendiri-sendiri dia, ya. Sebagai contoh, 2 per 3 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Maka hasilnya itu adalah 2 kali 2 per 3 kali 3, ya. 4 per 9. Oke. Bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, udah mentok kemari. Next, A pangkat N, ya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ingat ya, untuk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, sifat 1 sampai 6 ini untuk basisnya ya, atau bilangan pokoknya itu bilangan positif. Bilangan positif ya. Nah, untuk bilangan negatif ini kita memakai ini. Nah, misalnya ini dia A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau kita ubah ke positif, dia jadi 1/, pangkatnya ya. Sebagai contoh, nah misalnya gini, ini ya yang ke-7, misalnya 6 pangkat min 2, maka sama dengan 1 per 6. 6-nya turun nih kemari, pangkatnya jadi positif ya, karena dia udah berubah ke bawah jadi positif. Hasilnya 1 per 6 kali 6 sama dengan 1 per 36. Nah, ini kita nggak bisa disederhanakan lagi ya. Next, sifat yang terakhir itu adalah A pangkat M per N. Maka untuk penjabarannya, akar AM ya, pangkat N ya. Ini akar N ya. A per M. Kemudian contohnya itu misalnya kita buat 5, di sini 3 per 2. Nah, sama dengan katanya dibuat akar dulu kita ya. Nah, 5-nya kita masuk isi nih dalam akar. Kemudian si N-nya ini kita letakkan di luar akar, 2. Dan si M-nya kita jadi pangkat ya di dalam basisnya, 3. Maka inilah dia hasilnya ya, 2 akar 5 pangkat 3. Oke, sampai sini paham ya? Ini masih mudah contohnya. Materinya kita sampai di sini aja. Untuk contoh dari sifat-sifat contoh lainnya kita bahas minggu depan. Oke. Untuk sebagai latihan kamu mengerti atau tidak, kerjakan tugas 5 ya. Nah, bila ada yang kurang paham di materi, bisa kamu tanyakan kembali ke ibu ya. Dan ibu minta tolong download aplikasi Google Meeting ya, untuk kita tatap muka online. Jadi sebulan itu kita adakan tatap muka online-nya 1 atau 2 kali ya, tatap muka online
Jadi tenang ya, kalau masalah kuota itu nggak memakan banyak daripada kita memakai Zoom meeting. Kalau Zoom meeting ya itu pakai kuota yang lumayan juga ya. Jadi alternatifnya kita pakai Google Meeting supaya kita mengenal juga satu sama lain untuk tatap muka ya, karena kita belum pernah jumpa dan saya juga pengen lihat kamu, siapa-siapa aja nama kamu ya. Dikerjakan sesuai batas waktu yang ditentukan. Bila ada kendala paket atau sinyal itu ya ibu maklum, tapi tetap dikirim ya walaupun telat, karena di sini ibu menganggap kalian ketika kalian mengerjakan tugas itu ibu anggap hadir. Nah kalau tidak berarti absen. Jangan sampai karena ketidak kamu mengerjakan tugas itu nanti kendalanya di pas bagi raport ya. Jadi kamu udah yang lain bagi raport, kamu sibuk mengurus nilai-nilai kamu. Yang lain sudah pada tenang, kamu belum ya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.